Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester ini kita bertemu pada mata kuliah analisis dan desain algoritma. Materinya adalah yang pertama tentunya pengenalan analisis dan desain algoritma. Yang kedua, analisis efisiensi. Yang ketiga, kompleksitas. Dan yang selanjutnya itu merupakan contoh kasus aja yang akan kita analisis bagaimana algoritma tersebut apakah sudah memiliki ketepatan, memiliki komponen efisiensi, dan memiliki komponen efektivitas. Ini mungkin beberapa sudah dipelajari di mata kuliah AI, ya, Artificial Intelligence. Bentuk perkuliahannya ini tadi sudah dijelaskan. Tentunya ada penjelasan materi dan diskusi seperti ini, kemudian mungkin lebih banyak di penugasan, di project-project. Mata kuliah ini saya sajikan dalam grup WA, Zoom, pertemuan di kelas. Mungkin pertemuan di kelasnya bisa mulai bulan depan, ya. Untuk 2 minggu ini kita pertemuan di Zoom. Penilaian perkuliahannya ada 3 kriteria, ya. Pastikan semuanya komponen itu kalian penuhi. Nah, referensi yang saya gunakan ini PPT modul, buku, video, dan lain-lain. Buku yang saya gunakan adalah bukunya Pak Fandri Siahaan, Desain Analisis Algoritma. Kita langsung mulai pada bab 1, yaitu pengenalan analisis dan desain algoritma. Nah, kita cari tahu dulu pengertiannya analisis dan desain algoritma. Apa itu algoritma, ya? Mungkin sudah tidak asing, seperti yang kita biasa menemui. Algoritma merupakan prosedur atau langkah-langkah penyelesaian masalah yang memberi nama algoritma ini adalah namanya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, gitu ya. Jadi ini penemunya adalah orang Islam. Kemudian pada mata kuliah ini algoritmanya kita apakan, gitu ya. Karena kalau cuma algoritma, saya yakin teman-teman sudah banyak mengenal, mulai dari algoritma sorting mungkin, ya, algoritma yang kemarin kita pelajari di metode numerik, itu komputasi numerik, itu kita banyak belajar algoritma untuk menyelesaikan persoalan matematis, ya. Algoritma kalian sudah banyak kenal. Kemudian di mata kuliah ini algoritmanya akan kita pelajari tentang analisis dan desainnya. Meliputi apa saja? Yaitu meliputi ketepatan algoritma tersebut, efisiensi algoritma tersebut, dan efektivitas dari algoritma tersebut, gitu ya. Jadi bukan hanya dapat menggunakan algoritma, tujuan dari mata kuliah ini adalah kalian bisa menciptakan atau mengembangkan suatu algoritma yang sesuai sebagai suatu solusi dari masalah tertentu, gitu ya. Algoritma yang sudah ada bisa jadi dia kurang tepat diaplikasikan pada suatu masalah, gitu ya. Misalkan traveling salesman problem, itu kan masalah rute terpendek, pemilihan rute terpendek, gitu ya. Nah, bisa jadi di perusahaan A itu tepat digunakan. Nah, bisa jadi juga dalam kondisi yang lain di perusahaan B itu tidak tepat digunakan. Makanya perlu algoritma yang sudah ada perlu dikoreksi, perlu dikembangkan. Bisa jadi seperti itu, ya. Kita pelajari di mata kuliah ini. Contoh algoritma adalah saya punya
Nah, ini ada Indomie dan telur, kemudian ada cara penyajiannya, kemudian nah ini jadinya ada mie goreng seperti itu. Misalkan saya pesan Indomie goreng yang bentuknya seperti itu, yang saya mau toppingnya selengkap itu gitu ya. Nah, kalau bahannya hanya Indomie dan telur, apakah bisa jadi seperti itu gitu ya? Apakah algoritma yang dihadirkan di cara penyajian ini sudah cukup lengkap sehingga dia bisa menjadi seperti gambar di bungkusnya gitu kan ya? Ini jadinya ada komponen-komponen yang perlu kita perhatikan agar suatu algoritma itu tepat, efisien, dan efektif. Ya, komponen algoritma itu seperti ini ya, dijelaskan dalam satu kalimat ini. Recipe for getting things done successfully. Gitu ya. Ini apa maksudnya? Gitu ya. Bisa diartikan resep untuk mendapatkan sesuatu berhasil dengan baik gitu ya. Resep untuk mendapatkan sesuatu selesai dengan baik gitu ya. Nah, harus ada things atau di sini bahannya. Bahannya apa? Computational problem specific and input or output relation. Gitu ya. Jadi ini masalah komputasinya apa gitu ya. Kita perlu bahannya berupa apa, yaitu inputan. Kemudian yang dimau apa ya, perlu didefinisikan outputnya. Kemudian hal kedua yang perlu kita perhatikan dalam suatu algoritma adalah resepnya ya. Algoritma yang dibuat harus well-defined sequence of computational step gitu ya. Jadi harus didefinisikan dengan baik dalam suatu rangkaian langkah-langkah komputasi gitu ya artinya. Ya, langkah-langkah prosedurnya, algoritmanya itu harus didefinisikan dengan baik dalam suatu rangkaian langkah-langkah komputasi. Itu supaya tidak timbul dua makna gitu ya, harus didefinisikan dengan baik. Ini kalau kita belajar kalkulus tuh kita belajar fungsi ya, fungsinya itu nggak boleh berarti ganda, harus terdefinisi dengan baik supaya tidak ada dua jawaban tuh. Kemudian dan infinite step and time. Nah, maksudnya ini dia harus selesai algoritmanya itu harus ada batas selesainya. Infinite step maksudnya adalah di langkah yang berhingga gitu ya. Di iterasi yang ke n itu berhingga, bukan di iterasi tak hingga, tidak tahu kapan selesainya. Itu bukan algoritma yang baik. Ini yang harus diperhatikan adalah langkahnya harus berhingga dan kita harus memperhatikan waktunya ya. Running programnya dia lama ataukah sebentar ataukah berapa lama, itu berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi. Kemudian algoritma tersebut harus benar gitu ya, correct, harus benar. Oh ternyata hasilnya betulan mie goreng dengan topping selengkap itu gitu ya. Kalau hasilnya itu hanya mie goreng saja nggak ada toppingnya, nah mungkin algoritmanya kurang benar gitu ya, mungkin bahannya kurang benar, things sama resepnya kurang benar mungkin gitu. Itu adalah komponen-komponen algoritma yang harus diperhatikan. Ini adalah diagram alur proses penyelesaian masalah dalam program komputer. Nah, algoritma tuh posisinya di mana gitu ya. Nah, ini sudah biasa kita gunakan
kalau ada suatu masalah gitu ya, kita modelkan dulu. Model di sini bisa dimaksudkan kita definisikan variabel-variabelnya gitu ya. Kemudian kita baru tentukan algoritmanya. Langkah-langkahnya seperti apa? Setelah algoritmanya ada, kemudian baru kita implementasikan dalam program. Bisa program dengan bahasa C++, bahasa MATLAB, atau Python, atau yang lain-lain. Kita implementasikan, kemudian kita eksekusi, kita running programnya. Nah, barulah kita mendapatkan hasil. Disinilah peran algoritma dalam menyelesaikan masalah dalam program komputer, gitu ya. Semua tahapan-tahapan di sini memerlukan analisis, gitu ya. Nah, muncul pertanyaan algoritma sorting misalnya ya. Algoritma sorting itu kan banyak ya, ada insertion, ada bubble, ada apa mungkin kalian kenal gitu, banyak. Nah, ini kita harus tentukan algoritma yang mana yang akan digunakan, kemudian mengapa algoritma tersebut digunakan. Nah, itulah inti dari mata kuliah ini. Jadi kita harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika kita menggunakan algoritma. Nah, ini ya. Suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna, ini efektif, dalam waktu yang relatif singkat dan menggunakan memori yang relatif sedikit. Ini yang dimaksud dengan efisien. Kemudian tepat. Apa yang dimaksud lengkap? Dengan langkah yang berhingga dan prosesnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi maupun tidak ada solusi. Nah, ini ada keadaan seperti ini. Jadi things-nya udah benar, recipe-nya udah benar, dan-nya udah benar, tapi kita tidak memperoleh solusi. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita menggunakan algoritma Euclid untuk menemukan bilangan prima antara 13 sampai 16 gitu ya. Udah enggak ya? Bilangan prima antara 13 sampai 16. Nah, ternyata tidak ada. Berarti solusinya memang tidak ada. Namun keseluruhan algoritmanya sudah benar. Nah, yang penting suatu algoritma punya 3 komponen, yaitu efektivitas, efisiensi, dan ketepatan. Kemudian, bagaimanakah mendefinisikan algoritma? Jadi, suatu algoritma perlu kita definisikan terlebih dahulu atau kita modelkan. Sebelum kita modelkan, kita perlu mendefinisikannya. Nah, pertama, masalahnya harus jelas, yaitu sebuah persoalan yang ingin diselesaikan oleh sebuah algoritma, gitu ya. Apa masalahnya? Kemudian ada masukan yang jelas, well defined input, gitu ya. Apa masukannya? Bahannya apa? Contoh data atau keadaan yang menjadi permasalahan. Kemudian output yang diminta apa? Itu harus well defined, yaitu bentuk akhir dari data atau keadaan setelah algoritma diimplementasikan. Nah, untuk merencanakan suatu algoritma, kita harus menentukan model dulu. Memilih model terbaik berdasarkan referensi, gitu ya. Ya, referensi ini maksudnya bagaimana? Ya, bisa jadi kita membaca artikel-artikel penelitian terdahulu. Ternyata penyelesaian menggunakan metode Runkuta itu baik, hasilnya itu akurat ya, berdasarkan jurnal ini. Makanya saya menggunakan metode Runkuta untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah,
Itu maksudnya memilih model terbaik berdasarkan referensi. Kemudian menyatakan suatu algoritma. Nah, bagaimana menyatakannya? Yaitu biasanya dengan flowchart atau dengan bahasa semu. Ya, bahasa semu ini tentu lebih sederhana daripada flowchart. Contoh bahasa semu, nah misalkan gini, kita akan mengirimkan surat lamaran melalui pos kepada instansi. Penyelesaiannya ya, langkah-langkahnya adalah kita siapkan dulu things-nya atau bahannya seperti pena, kertas, dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Termasuk amplop juga. Nah, ini bahan-bahannya. Setelah didefinisikan, kemudian algoritmanya yang pertama menulis surat gitu ya, masukkan kertas surat ke dalam sampul, menuliskan alamat, menuju kantor pos, menyerahkan surat, lakukan transaksi gitu ya. Setelah selesai sehingga surat kita akan dikirimkan ke instansi tersebut. Nah, misalkan bahasa semu tuh kayak gitu. Biasanya saya sudah pakai ya di komputasi numerik. Kalau menuliskan algoritma biasanya supaya lebih sederhana saya gunakan bahasa semu ini. Atau yang lebih baik biasanya kita menuliskannya dalam bentuk flowchart. Bentuknya seperti apa gunanya lingkaran oval, apa gunanya persegi 4, apa gunanya jejer genjang gitu ya. Itu mungkin kalian sudah pelajari. Nanti tinggal kita terapkan saja. Nah, kita harus juga menentukan setelah merencanakan gitu tadi ya, menyatakan, kemudian kita harus juga melakukan validasi suatu algoritma. Bagaimana kita menentukan suatu algoritma itu valid? Yang pertama adalah memenuhi solusi. Yang kedua adalah memecahkan masalah. Gitu ya. Yang ketiga, solusinya selalu benar untuk semua kemungkinan input. Jadi, luaran yang dimau, luaran yang diinginkan itu tercapai. Misalkan luarannya itu hanya model benar atau salah. Nah, itu tercapai. Kemudian dia memecahkan suatu masalah gitu ya. Jadi langkah-langkah yang kita sajikan, algoritma yang kita sajikan itu dapat memecahkan masalah ya, bukan menambah masalah baru gitu ya. Dan yang terakhir yaitu solusinya selalu benar untuk semua kemungkinan input. Artinya gini, misalkan kita buat Indominya belinya di hypermart, belinya di Superindo, belinya di warung, belinya di pasar, hasilnya sama, tetap Indomie yang bentuknya seperti itu kalau sudah dimasak. Nah, ini artinya inputannya benar gitu ya. Misalkan kalau sorting tuh misalkan inputannya adalah 321 sama 231, ketika di sorting nanti hasilnya sama, hasil sortingnya adalah 123. Itu yang dimaksud suatu algoritma itu bernilai valid. Contoh ya, ini pertama saya mendefinisikan algoritma terlebih dahulu. Masalahnya adalah pengurutan sekumpulan nilai yang bernilai acak gitu ya. Inputannya adalah serangkaian data berukuran n berhingga gitu ya. Selanjutnya keluarannya adalah data berukuran n dengan urutan dalam rangkaian gitu ya. Karena tadi inputannya berupa rangkaian, keluarannya juga berupa rangkaian. Nah, ini setelah saya definisikan, kemudian saya berikan keterangan untuk menjelaskan masalahnya. Nah, data masukan yang diinginkan merupakan rangkaian data tanpa mempedulikan jenis data. Jadi, bisa dia berupa huruf ABC, bisa dia berupa angka 2531 misalkan, bisa jadi dia berupa kata-kata, misalkan nama gitu ya. Di sini dicontohkan Doni, Andi, Budi, dan Clara. Data keluaran yang diinginkan tentunya adalah data masukan yang sudah terurut gitu ya. Kalau inputannya 25134,
keluarannya ya harus 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Namanya juga harus urut, mungkin sesuai absensi gitu ya, maunya mengurutkan nilai sesuai absensi gitu ya. Jadinya ini keluarannya adalah Andi, Budi, Clara, Doni sesuai abjad di huruf awalnya. Ya, saya pakai algoritma apa ya? Kemudian misalkan saya memilih algoritma insertion sort gitu ya. Nah, kemudian algoritmanya barulah saya tulis dalam bentuk flowchart gitu ya. Kemudian barulah setelah flowchartnya jadi, kita implementasikan dalam bentuk bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman apa ya yang saya pakai di sini? Ya, ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk latihannya, buatlah sebuah algoritma yang menerima sebuah bilangan X dari user. Berarti inputannya adalah suatu bilangan. Tampilkan pesan benar jika X habis dibagi 2, 3, atau 7. Dan tampilkan salah jika tidak habis dibagi bilangan-bilangan tersebut. Ya, jadi yang pertama adalah definisikan masalahnya, kemudian berikan keterangan, selanjutnya bentuk flowchart dan atau bahasa semu, baru yang terakhir diimplementasikan. Nah, untuk implementasi pada tugas awal ini boleh di skip sampai pada flowchart dan bahasa semu. Latihan yang kedua adalah buatlah satu contoh masalah, kemudian definisikan dan berikan keterangan, dan bentuklah algoritmanya menggunakan flowchart dan bahasa semu. Itu soal yang kedua. Jadi latihannya ada 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.